Ya bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal sebenarnya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktek itu terjadi di mana-mana dan itu kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, ini merupakan suatu masyarakat korban, termasuk saya. Baru-baru ini ramai diberitakan tentang sengketa tanah milik Haji Jusuf Kalla melalui entitasnya PT Haji Kalla melawan PT Goa Makassar Tourism Development, GIM Today, bagian dari Lipo Group, yang mengklaim dan mengaku telah melakukan eksekusi atas lahan tersebut karena memenangkan gugatan. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, mencatat memang ada HGB atas nama PT Haji Kalla untuk lahan itu. Namun juga ditemukan bahwa dalam proses eksekusi belum dilakukan konstatering, pengukuran ulang, yang menjadi syarat sahnya, yang berarti kepemilikan kembali ke Haji Jusuf Kalla. Menilik lebih dalam, mafia tanah di Indonesia sudah menelan banyak korban. Contoh di atas hanya karena melawan orang yang berpengaruh maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang langsung sigap dan tanggap. Tetapi biasanya perusahaan besar menang jika melawan perorangan atau kelompok adat. Menarik dibahas tentang sengketa atau biasa disebut mafia tanah ini. Data angka utama. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, terdapat 48.000 kasus mafia tanah yang tercatat hingga pertengahan November 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 79% diklaim sudah tuntas atau diselesaikan. Dalam periode Januari-Agustus 2025, ATR BPN mencatat telah menangani 1.293 perkara sengketa, konflik, dan kejahatan tanah hingga 29 Agustus 2025. Untuk pengaduan ke Kejaksaan Agung terkait mafia tanah, tercatat 669 laporan pengaduan antara 2022 hingga 10 November 2023. Data juga menyebut bahwa konflik agraria, yang bisa mencakup sengketa lahan, penguasaan lahan, DLL, terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data, kasus terkait mafia tanah sengketa lahan cukup sering, ribuan hingga puluhan ribu kasus dilaporkan dalam satu periode. Meskipun banyak diselesaikan, tetap ada volume besar kasus yang muncul, baik yang terhitung maupun yang mungkin tidak terlapor. Angka-angka menunjukkan bahwa kasus ini bukan jarang, melainkan bagian dari tantangan rutin dalam pengelolaan lahan dan pertanahan di Indonesia. Mafia tanah biasanya menyasar masyarakat kecil dalam melakukan peralihan nama kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan. Bahkan sindikat mafia tanah menjalani aksinya dengan melibatkan jaringan yang luas, tidak terkecuali oknum di pengadilan maupun PPAT atau notaris. Indikasi keuntungan bagi perusahaan besar. Dalam artikel Kasus Sengketa Lahan di Indonesia dari Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, disebut bahwa banyak sengketa lahan terjadi antara masyarakat lokal adat melawan perusahaan besar, misalnya perkebunan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan besar sering menjadi pihak yang satu sisi dalam sengketa. Artikel di Hukum Online menyebut bahwa perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga sering melibatkan pihak dengan kekuatan yang lebih besar dalam kapasitas hukum administratif. Laporan juga mencatat bahwa konflik pertanahan tidak hanya soal dokumen, tetapi menyangkut akses hukum, administrasi, tumpang tindih regulasi, kondisi yang seringkali membuat pihak masyarakat dengan kapasitas terbatas lebih sulit untuk mempertahankan haknya dibanding perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih baik. Penelitian terkait. Artikel Corporatus Community Head-to-Head. The Complexity of Landing Conflict in Indonesia.
2022 menganalisis salah satu konflik spesifik di Desa Pakal antara masyarakat dan PT Bumisari, perusahaan perkebunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menyatakan hak mereka atas lahan yang diklaim oleh perusahaan dan bahwa kontrol perusahaan tersebut tidak sesuai dengan regulasi agraria. Artikel Conflicts and Anti-Corporate Activists in Indonesia, A-Review SI 2022, mengkaji 49 studi kasus konflik antara komunitas pedesaan dan perusahaan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa masyarakat sering tampil dalam kondisi righteous, kurang perlindungan hukum, ketika menghadapi perusahaan dan institusi negara. Berita terkait menyebut bahwa dalam satu studi ditemukan 99 kasus pengambil alihan lahan tanpa izin dari masyarakat oleh perusahaan perkebunan sawit. Kesimpulan sementara. Berdasarkan penelitian yang tersedia, masyarakat menghadapi defisit perlindungan hukum ketika bersengketa dengan perusahaan besar di bidang lahan. Kondisi memberi indikasi bahwa perusahaan besar memiliki keunggulan struktural dalam banyak konflik, tetapi ini tidak sama dengan secara rata-rata selalu menang. Untuk menyatakan rata-rata perusahaan besar menang secara kuantitatif, masih dibutuhkan studi empiris yang lebih luas dan data nasional yang memadai. Sudah saatnya pemerintah melihat kasus dua ini lebih dalam sehingga tidak merugikan pihak kecil dan membuat kesenjangan sosial semakin besar. Masalah-masalah inilah yang membuat rakyat kecil semakin tertindas. Regulasi yang berat sebelah dan kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil karena kurangnya dana dan pengetahuan. Baru ini merupakan dua dari banyaknya contoh kasus korban yang terjerat mafia tanah. Bagaimana modus operandi para mafia tanah yang perlu kita pahami dan sejauh mana upaya pemerintah memberantas praktek-praktek mafia tanah. Kita akan membahasnya bersama Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Pak Dwi, kalau kita bicara mengenai modus operandi di mafia tanah itu sering terjadi ya Pak ya? Hari ini ada ekspos mafia tanah bersama Polda Jatim, ini menunjukkan bagaimana sinergi terkait memberangus mafia tanah. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan Bapak dulu, ya kita lihat ya. Ini kan Bapak sendiri masih ada sisa kepemimpinan selama 8 bulan. Nah, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan untuk mungkin mencegah seperti mafia tanah atau mungkin langkah-langkah strategis? Ya, terima kasih. Memang waktunya tidak lama, kurang dari 8 bulan, oleh karena itu kami harus berlari kencang.